Katanya kalau mancing harus sunyi, harus senyap, jangan berisik. Tapi, kenapa lure popper yang berisik dan mencipratkan air justru bikin ikan gabus menyambar ganas? Apakah semua suara itu sama di dalam air? Di video ini, kita akan bongkar tuntas misteri suara dalam dunia mancing ikan gabus. Sebuah rahasia yang mungkin jadi alasan kenapa Anda sering pulang tanpa hasil. Anda akan tahu persis kenapa langkah kaki Anda adalah musuh nomor satu, sementara suara gemeletak umpan buatan Anda justru menjadi undangan makan malam bagi sang predator. Ini bukan soal mitos atau kepercayaan kuno, tapi sains sederhana yang sering sekali kita abaikan. Menurut Anda, ikan itu lebih peka terhadap suara atau getaran? Coba tulis jawaban Anda di komentar sekarang. Kita lihat siapa yang benar di akhir video ini. Sejak kita pertama kali memegang joran, nasihat yang paling sering kita dengar dari para senior adalah, kalau mancing, jangan berisik. Kita pun mengikutinya. Kita berjalan pelan-pelan di pinggir danau, berbicara dengan suara berbisik, bahkan menahan batuk. Kita percaya bahwa semua suara keras akan membuat ikan kabur dan spot menjadi sepi. Tapi, coba kita pikirkan sejenak. Kita dengan sengaja membeli dan melempar umpan-umpan yang dirancang untuk membuat kegaduhan. Popper yang menyemburkan air, spinner bait dengan getaran kencang, atau crankbait yang punya rattle di dalamnya. Anehnya, umpan-umpan berisik ini justru sering berhasil. Kebingungan inilah yang membuat banyak pemancing melakukan kesalahan fatal. Mereka fokus pada hal yang salah, yaitu meredam suara dari mulut, tapi melupakan sumber suara yang paling mematikan bagi ikan. Mari kita mulai dengan membongkar konsep dasarnya. Ikan tidak mendengar seperti kita. Manusia mengandalkan telinga untuk menangkap gelombang suara di udara. Sementara ikan, terutama predator seperti gabus, lebih mengandalkan organ sensorik super canggih yang disebut gurat sisi atau lateral line. Bayangkan ini seperti sistem radar di sepanjang tubuhnya, dari kepala hingga ekor. Gurat sisi ini sangat peka terhadap setiap perubahan tekanan dan getaran di dalam air. Jadi, ketika kita bicara soal suara dalam memancing, yang sebenarnya kita bicarakan adalah getaran. Inilah kunci pertama untuk memahami kenapa ada suara yang menarik ikan, dan ada yang membuatnya lari tunggang langgang. Mereka tidak mendengar ocehan Anda, tapi mereka merasakan setiap pijakan kaki Anda. Sekarang, mari kita bedah suara yang paling dibenci ikan gabus, langkah kaki Anda. Coba bayangkan, Anda sedang berada di pinggir spot yang tenang. Anda berjalan, meskipun pelan, setiap langkah Anda menekan tanah. Getaran dari tekanan ini tidak berhenti di tanah, tapi merambat langsung ke dalam air. Bagi ikan gabus yang sedang diam di dekat tepian, getaran ini adalah sinyal bahaya level tertinggi. Mengapa? Karena getaran dari darat adalah getaran berfrekuensi rendah. Di alam liar, getaran seperti ini biasanya menandakan adanya predator besar yang mendekat dari darat, entah itu manusia, biawak, atau hewan besar lainnya. Ini adalah sinyal lari atau dimangsa yang sudah tertanam dalam insting purba mereka selama jutaan tahun. Pikirkan seperti ini, bagi ikan, getaran langkah kaki Anda itu seperti gempa bumi skala kecil. Itu adalah getaran yang tidak wajar dan mengancam. Ikan tidak bisa melihat Anda dengan jelas dari dalam air, tapi gurat sisinya sudah berteriak. Ada sesuatu yang besar dan berat di atas sana. Reaksi alaminya hanya satu, kabur secepat mungkin ke tempat yang lebih dalam dan aman. Inilah kenapa Anda bisa saja diam 1000 bahasa. Tapi hanya dengan berjalan beberapa langkah di pinggir spot, semua ikan target Anda sudah menghilang tanpa jejak. Anda tidak membuat suara, tapi Anda menciptakan getaran yang mematikan bagi kesuksesan mancing Anda hari itu. Kesalahan fatal yang sering terjadi adalah ketika pemancing meletakkan kotak pancing atau peralatan lainnya dengan kasar di tanah. Bruk! Suara itu mungkin tidak terlalu keras di telinga kita. Tapi getaran yang dihantarkan ke tanah dan air efeknya sama persis dengan langkah kaki yang berat. Atau saat memancing dari atas perahu kecil, Anda menggeser posisi duduk dengan tiba-tiba atau menjatuhkan tang ke lantai perahu. Getaran itu merambat melalui lambung perahu langsung ke air, dan efeknya sama saja. Ikan gabus akan mengasosiasikan getaran frekuensi rendah ini dengan bahaya. Jadi, aturan pertama yang harus diubah adalah, bukan jangan berisik, tapi jangan menciptakan getaran di darat atau di perahu. Nah, sekarang kita beralih ke sisi sebaliknya.
Mengapa suara gemeletak atau cipratan air dari umpan justru menarik perhatian gabus? Jawabannya lagi-lagi ada pada frekuensi getaran. Suara yang dihasilkan oleh umpan Anda seperti popper yang menyembur air, spinner bait yang berputar, atau rattle di dalam crankbait menghasilkan getaran berfrekuensi tinggi. Getaran ini sangat berbeda dengan getaran langkah kaki. Di dalam air, getaran frekuensi tinggi adalah ciri khas dari mangsa potensial. Ini adalah suara kepanikan. Pikirkan saja, seekor ikan kecil yang terluka akan berenang tidak beraturan dan menciptakan getaran frekuensi tinggi. Serangga yang jatuh ke air akan mengepakkan sayapnya dan juga menciptakan getaran serupa. Insting predator ikan gabus sudah terprogram untuk merespons getaran frekuensi tinggi ini. Ketika gurat sisinya mendeteksi sinyal ini, otaknya tidak berkata bahaya, melainkan berkata, makanan. Getaran ini memicu naluri menyerangnya. Gabus akan berpikir ada mangsa yang sedang kesulitan di dekatnya, sebuah kesempatan makan yang mudah dan tidak boleh dilewatkan. Inilah sebabnya umpan-umpan yang berisik seringkali sangat efektif, terutama di air yang sedikit keruh di mana ikan lebih mengandalkan gurat sisinya daripada penglihatan untuk berburu. Anda sengaja meniru sinyal makanan untuk memancing reaksi buas dari sang predator. Coba bayangkan sebuah skenario. Anda berdiri diam di pinggir spot, tidak bergerak sama sekali. Lalu Anda melempar sebuah umpan popper. Pop, pop, pop. Suara itu keras di telinga kita. Tapi di dalam air, itu adalah serangkaian getaran frekuensi tinggi yang menyebar. Ikan gabus yang bersembunyi di bawah tanaman air akan mendeteksi getaran ini. Gurat sisinya mengirim sinyal ke otak. Ada sesuatu yang bergerak di permukaan, ukurannya kecil, gerakannya panik. Ini adalah pemicu sempurna. Tanpa pikir panjang, gabus itu akan melesat dari tempat persembunyiannya dan menyambar umpan Anda dengan ganas. Dia tidak merasa terancam, justru merasa terpanggil untuk berburu. Jadi, mari kita buat perbandingan langsung yang jelas. Getaran langkah kaki, frekuensi rendah, merambat lewat tanah, sinyalnya predator besar dari darat mendekat. Hasilnya ikan kabur. Getaran umpan berisik, frekuensi tinggi, merambat lewat air, sinyalnya mangsa kecil sedang kesulitan, hasilnya ikan menyerang. Ini adalah dua dunia yang sangat berbeda bagi ikan. Memahami perbedaan fundamental ini adalah lompatan besar dalam strategi memancing Anda. Anda akan berhenti khawatir soal suara obrolan dan mulai sangat berhati-hati dengan setiap pijakan dan gerakan Anda di sekitar spot. Ada satu mitos yang perlu kita hancurkan sekarang juga. Air bisa meredam suara. Ini benar dan salah pada saat yang bersamaan. Air memang bisa meredam suara dari udara. Itulah kenapa teriakan Anda dari pinggir danau tidak terlalu berpengaruh. Tapi air adalah penghantar getaran yang jauh lebih baik daripada udara. Artinya, getaran dari tanah yang masuk ke air atau getaran yang diciptakan langsung di air akan menyebar lebih jauh dan lebih cepat. Inilah paradoksnya. Anda bisa saja berteriak sepuasnya, tapi sekali saja Anda salah melangkah, getarannya akan sampai ke ikan lebih dulu daripada suara teriakan Anda. Lalu bagaimana cara kita mengaplikasikan pengetahuan ini secara praktis di lapangan? Pertama, saat Anda tiba di spot, berhentilah sejenak agak jauh dari bibir air. Amati dulu situasinya. Jangan langsung terburu-buru mendekat ke tepi. Rencanakan jalur Anda, pilih pijakan yang paling stabil dan tidak menimbulkan banyak getaran. Jika tanahnya berlumpur atau berumput tebal, itu lebih baik karena bisa sedikit meredam getaran. Hindari berjalan di atas kerikil atau kayu kering yang bisa menimbulkan getaran dan suara tambahan. Kedua, latih langkah pemancing. Berjalanlah dengan sedikit menekuk lutut. Pindahkan berat badan Anda secara perlahan dari satu kaki ke kaki lainnya. Bayangkan Anda adalah seekor kucing yang sedang mengendap-endap, bukan seekor gajah. Letakkan tas atau kotak pancing Anda dengan sangat perlahan. Jangan pernah dilempar atau dijatuhkan. Setiap detail kecil ini akan membuat perbedaan besar antara spot yang hidup dan spot yang sudah kosong ditinggal penghuninya. Ketiga, jangan takut untuk menggunakan umpan berisik Anda. Setelah Anda berhasil mendekati spot dengan senyap tanpa menciptakan getaran tanah, kini saatnya membuat keributan yang tepat di dalam air. Gunakan popper, spinner bait, atau umpan lain yang sesuai dengan kondisi. Biarkan umpan Anda yang bekerja memanggil ikan, bukan kaki Anda yang bekerja mengusir mereka. Ini adalah permainan kontras, senyap di darat, berisik di air.
Pernahkah Anda memancing bersama teman yang sangat cerewet, tapi sering dapat ikan? Sementara Anda yang diam saja justru boncos. Kemungkinan besar, teman Anda itu secara tidak sadar sudah menerapkan prinsip ini. Dia mungkin banyak bicara, tapi gerakannya di pinggir air sangat hati-hati dan minim getaran. Sementara Anda, meskipun diam, mungkin terlalu banyak bergerak, menggeser kaki, atau tidak sengaja menyenggol peralatan. Ikan tidak peduli dengan percakapan Anda, mereka hanya peduli pada getaran yang mengancam keberadaan mereka. Kondisi air juga sangat berpengaruh. Di air yang sangat jernih, ikan mungkin akan lebih mengandalkan penglihatan. Tapi di sebagian besar spot ikan gabus, airnya cenderung keruh atau banyak terdapat vegetasi. Disinilah peran gurat sisi menjadi sangat dominan. Di kondisi seperti ini, getaran adalah segalanya. Umpan yang mampu menciptakan getaran kuat akan lebih mudah ditemukan oleh ikan daripada umpan yang hanya mengandalkan warna. Jadi, di air keruh, umpan berisik bukan lagi pilihan, tapi seringkali menjadi sebuah keharusan. Bagaimana dengan memancing dari perahu atau kayak? Prinsipnya tetap sama, bahkan mungkin lebih penting. Perahu atau kayak adalah sebuah amplifier getaran raksasa. Suara benda jatuh di lantai perahu akan merambat ke seluruh badan perahu dan langsung ditransfer ke air dengan sangat efisien. Menggeser kotak pancing di atas dek, menghentakkan kaki, atau bahkan mendayung dengan kasar bisa menciptakan gelombang getaran yang membuat ikan di bawah Anda waspada. Latihlah untuk bergerak sehalus mungkin di atas air. Ada eksperimen sederhana yang bisa Anda pikirkan. Bayangkan Anda menjatuhkan dua benda ke dalam air dari ketinggian yang sama. Benda pertama adalah batu kerikil kecil. Pluk. Benda kedua adalah batu bata besar. Blung. Keduanya menciptakan suara, tapi getaran dan gelombang tekanan yang dihasilkan sangat berbeda. Batu kerikil kecil mungkin menarik perhatian ikan karena mirip mangsa yang jatuh. Tapi batu bata besar akan membuat semua ikan di sekitar situ kabur, karena getarannya menandakan ada sesuatu yang besar dan berpotensi bahaya jatuh dari atas. Umpan Anda adalah kerikil kecil itu. Ia menciptakan gangguan yang menarik rasa penasaran dan insting berburu. Langkah kaki Anda atau barang yang Anda jatuhkan adalah batu bata besar itu. Ia menciptakan gangguan yang memicu rasa takut dan insting untuk melarikan diri. Tugas Anda sebagai pemancing cerdas adalah menjadi pelempar kerikil yang ulung dan menghindari menjadi penjatuh batu bata yang ceroboh. Sesederhana itu, tapi dampaknya luar biasa. Jadi, lain kali jika ada yang bilang jangan berisik saat memancing, Anda bisa tersenyum. Anda tahu bahwa nasihat itu tidak sepenuhnya salah, tapi kurang spesifik. Nasihat yang lebih akurat adalah, jangan ciptakan getaran frekuensi rendah. Anda boleh saja berdiskusi dengan teman mancing Anda selama Anda melakukannya sambil berdiri diam atau duduk dengan tenang. Tapi begitu Anda mulai bergerak, fokus utama Anda harus 100% pada meminimalisir getaran yang Anda hasilkan. Perhatikan juga suara dari senar pancing Anda. Saat Anda menarik senar PE melalui air dengan cepat, itu juga menciptakan getaran atau suara di dalam air. Beberapa pemancing bahkan percaya bahwa suara senar yang bernyanyi ini bisa menarik perhatian ikan. Ini adalah getaran frekuensi tinggi lainnya. Ini menunjukkan betapa sensitifnya dunia bawah air terhadap setiap gangguan kecil. Semakin Anda memahami dunia getaran ini, semakin Anda bisa memanipulasinya untuk keuntungan Anda. Sebagai penutup bagian ini, ingatlah selalu dikotomi ini. Darat adalah zona bahaya, jadi bergeraklah senyap mungkin tanpa getaran. Air adalah zona berburu, jadi gunakanlah umpan yang menciptakan getaran yang tepat untuk memicu serangan. Dengan memisahkan dua konsep ini, Anda akan secara otomatis mengubah pendekatan Anda di setiap spot. Anda akan menjadi pemancing yang lebih sadar, lebih strategis, dan pada akhirnya lebih sering merasakan tarikan kuat di ujung joran Anda. Ini bukan sihir, ini hanya memahami bahasa ikan. Jadi, kesimpulannya sangat jelas, tapi seringkali dilupakan. Ikan gabus dan banyak predator lainnya tidak tuli. Mereka hanya mendengar dengan cara yang berbeda. Mereka adalah master pendeteksi getaran. Getaran frekuensi rendah dari darat, seperti langkah kaki atau barang jatuh, adalah alarm bahaya level tertinggi yang menyuruh mereka kabur. Sebaliknya, getaran frekuensi tinggi di dalam air, seperti dari umpan popper atau spinnerbait Anda, adalah bel makan malam yang memicu insting berburu mereka.
Momen pencerahan terbesarnya adalah ini. Selama ini kita mungkin terlalu fokus untuk tidak bersuara dengan mulut, padahal musuh utama yang sebenarnya adalah getaran yang kita ciptakan lewat kaki dan peralatan kita. Memahami perbedaan ini akan mengubah total cara Anda mendekati sebuah spot. Anda tidak akan lagi asal jalan ke pinggir air, Anda akan bergerak seperti seorang pemburu sejati. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jika video ini memberikan Anda wawasan baru yang berharga, mohon dukungannya dengan menekan tombol like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan video-video bongkar rahasia mancing lainnya dari kami. Sekarang, saya ingin mendengar dari Anda. Berdasarkan pengalaman Anda, suara umpan buatan apa yang menurut Anda paling ampuh dan paling sering membuat ikan gabus menyambar? Apakah popper, jump frog, atau mungkin spinnerbait? Mari kita mulai diskusi yang seru di kolom komentar.